Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Nadori, mic-nya dibuka, mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka Mas Nadori, mic-nya dibuka. Mas Nadori, mic-nya dibuka. Mic sampean ke mute, dibuka dulu. Mic-nya. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka Mas Nadori, mic-nya. Oh, tidak kenal. Buka Mas Nadori, buka. Mic-nya dibuka. Oke, sudah bisa, Lor. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita semuanya panjatkan segala puji syukur kehadirat yang menciptakan kita semuanya, yang selalu dalam terpelihara. Hari ini Tuhan yang menciptakan kita masih memberikan kesempatan yang luar biasa. Masih bisa kita bertatap muka, masih bisa kita berbincang-bincang tentang ranah tauhid, tentang keyakinan kepada Sang Pencipta. Puji syukurlah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Karena semua ini adalah suatu anugerah dan rahmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan kali ini masih diberikan kesempatan untuk membahas tentang pengetahuan, yaitu menempatkan keyakinan dalam keselamatannya, temanya. Di mana meletakkan keyakinan untuk keselamatan. Nah, sebelum merujuk kemana kita menempatkan, kita harus mengetahui dulu apa itu keyakinan. Jadi kenapa itu ada keyakinan? Awal daripada yakin itu adalah iman, rasa percayanya kita kepada Sang Pencipta itu. Seperti dulu saudaraku semuanya dengan saya pribadi dan saudaraku semuanya, itu dulu tidak mengetahui apapun yang kita percaya, apapun yang kita sandarkan, apapun yang kita gantungkan dulu tidak mengetahui. Dan setelah itu kita diberi pengetahuan oleh Sang Pencipta melalui ulil amri yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan risalah-risalah Tuhan itu dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman ulil amri saat ini. Nah, di mana letak awal mula keyakinan itu? Di situ telah disebutkan di dalam Al-Quran, alastu birabbikum. Kutiupkan ruh, kutiupkan pengetahuan kepadamu. Itu yang meniupkan adalah imam kita dulu. Seperti apa pengetahuan itu? Ruh itu ditiupkan, siapa sesungguhnya yang engkau percaya? Sesungguhnya siapa yang engkau yakini? Alastu birabbikum, Robbi yaitu sang pemeliharamu. Dan itu kita sudah dulu tentang rasa percaya itu. Dan kita semuanya itu sudah mengiyakan di dalamnya itu. Qalu bala sayyidina, iya yang saya percaya sang pemeliharaku itulah sang penciptaku. Itu janji sumpah setia kita dengan Tuhan yang menciptakan kita itu. Lalu berjalannya waktu,
Kita sudah mengatakan, sudah mengiyakan semua yang kita iyakan di dalam pengetahuan itu. Tetapi kita baru terlahir rasa percayanya kepada yang menciptakan itu baru terlahir. Lalu imam kita itu mengajarkan atau memberitahu tentang pengetahuan. Oh, rasa percaya ini yang hanya engkau sandarkan saja kepada sang penciptamu itu. Engkau gantungkan hanya kepada sang penciptamu itu karena yakin di dalamnya itu engkau dipelihara. Terus sehingga kita menjadi balik. Balik itu apa? Mengetahui dengan jelas siapa sesungguhnya ilah, al-ilah itu. Satu Tuhan itu yang engkau percayai. Satu Tuhan itu yang memelihara. Satu Tuhan itu yang mendidik. Satu Tuhan itu yang mengajarkan kepada kita semuanya melalui imam kita itu yang diberi pengetahuan. Dan ketika kita balik, kita bisa memilah-memilih. Sesungguhnya kepercayaanmu itu untuk apa? Nah, kepercayaan kita ini semua yang sudah ditanam ke bawah itu untuk melihat posisi diri kita. Di dalam diri kita itu masih ada ilah, Tuhan, Tuhan yang selain yang satu itu. Setelah sudah mengetahui tiada Tuhan selain al-ilah yang satu itu, Rabbu al-Khaliq sebagai pemeliharamu. Hanya satu saja sebagai pemeliharamu. Itulah yang menciptakanmu. Dan itu sudah menjadi keyakinan. Lah tadi masih dalam kepercayaan. Sesudah balik menjadi keyakinan. Yakin hidupnya dipercaya, yakin hidupnya dipelihara, yakin hidupnya dibimbing. Yakin hidupnya semuanya dalam keadaan bersama Tuhan yang menciptakannya. Sehingga tumbuhnya balik keyakinan itu adalah kesadaran mutlak kepada sang penciptanya itu. Nah, kesadaran yang mutlak itu adalah keyakinan kepada sang pencipta itu. Nah, ini masih bab beranak keyakinan. Karena judulnya temanya itu untuk menempatkan keyakinan untuk keselamatan itu di mana meletakkannya. Nah, ini masih dibahas tentang di dalam yakin itu. Nah, ketika sudah mengetahui yang engkau yakini sesungguhnya yang maha kuasa itu penciptamu saja. Itu saja satu sudah cukup. Penciptamu saja itu sudah cukup memeliharamu, membimbingmu, mengajarkanmu. Nah, itu kita kembali kepada yang kita contoh. Seperti halnya Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, cernalah di dalam dirimu siapa sesungguhnya Tuhanmu yang satu itu yang kau percaya, Rabbika. Itu pemeliharamu yang memeliharamu senantiasa tidak terputus. Robbi al-Kholak yaitu yang menciptakanmu. Jadi Tuhanmu yang menciptakanmu yang senantiasa memeliharamu. Tanpa ada batasan, waktu, ruang, semuanya dipelihara luar dalam. Nah, itu menjadi suatu keyakinan. Ketika ditanya Tuhan yang satu itu yang mana? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Penciptakulah yang memeliharaku. Hanya penciptamulah yang bukan makhluk. Semuanya makhluk. Memeliharamu bisa orang tuamu. Mendidikmu bisa gurumu. Mengasihimu bisa saja saudaramu. Menyayangimu bisa saja makhluk. Maka di situ selain penciptamu adalah makhluk, maka di situ bismi robbi. Sesungguhnya satu yang maha memelihara itu siapa?
Al-Khaliq itu adalah penciptamu saja, sudah cukup. Khalaqal insana min alaq. Karena cuma dia yang bisa menciptakan semua manusia itu loh dia. Termasuk diri kita. Iqra' wa rabbukal akram itu artinya membedah lagi di dalam. Cerna lagi. Hanya penciptamu saja yang memiliki maha mulia. Kemuliaan al-akram. Yang mulia cuma satu saja sang penciptamu itu. Alladzi 'allama bil qalam, yang selalu mengajar, yang selalu mendidik, yang selalu membawa pemeliharaan itu cuma satu saja, alladzi 'allama bil qalam, yaitu penciptamu itu kembali al-Khaliq. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang selalu mengajarkan manusia yang manusia sendiri itu tidak mengetahui. Terkadang kita itu tidak mengetahui kok yang saya bicarakan kok bisa benar adanya. Itu memang Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang tidak ketahui kamu itu loh, Tuhan mengajarkan. Sampai segitunya Tuhan penciptamu itu mengajarkan. Jadi wahyunya Rasulullah itu sudah mutlak komplit. Jadi bukan kalimat Allah itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Senalah dirimu, sesungguhnya kamu ada yang memelihara. Tapi Robbi ini satu, sang pemelihara satu itu siapa? Rabbikal ladzi khalaq, yaitu penciptamu. Sudah pasti kalau penciptamu itu bukan makhluk. Nah, itu merujuk kepada yakin. Keyakinan yang sudah diberikan oleh Tuhanmu, oleh sang penciptamu itu, jadikan sebagai petunjuk hidup. Pengetahuannya hidup itu loh. Pengetahuan yang hidup itu selalu merujuk kepada sang penciptamu. Sehingga hidupmu itu didului oleh pengetahuan tentang penciptamu. Di mana harus meletakkannya ketika sudah diberi yakin oleh sang penciptamu, itu diletakkan pengetahuan yang sudah engkau ketahui tentang penciptamu itu, tentang yang memelihara yang satu itu, kau letakkan di depan sebelum melakukan proses kehidupan yang berupa takdir itu. Kita mau melangkah itu sebelum melangkah sudah ada pengetahuan tentang Tuhanmu bahwasanya diri saya ke depan itu ada yang mau memelihara. Itulah terang. Itulah hidupnya pengetahuan. Jadi sudah tidak memakai perasaan tapi memakai keyakinan. Loh, kenapa saya membicarakan tentang perasaan? Karena di situ ketika diberi hidup, diberi ruh pengetahuan tentang Tuhan itu, ketika kita menempatkan kepada sang pemberinya, itu perasaan itu mengambil. Makanya ketika tauhid yang lurus, ketika sudah diberikan pengetahuan yang lurus hidupnya oleh sang penciptamu, perasaan itu mengambil, maka di situ terletak keluarnya menjadi kejam. Nah, perasaan itu tergesek, tidak menerimanya. Tidak menerimanya kita tergesek oleh saudara kita, tergesek oleh pengetahuan-pengetahuan yang di luar yang belum tentu merujuk kepada sang penciptanya, itu tergesek di dalam. Nah, ketika tergesek, kita belum menempatkan kepada sang pemberinya, tergesek, lalu di situ timbul rasa-rasa yang tidak puas di dalamnya. Rasa-rasa yang tidak enak
dilakukan di dalamnya. Karena apa? Masih tergesek perasaan. Maka lurusnya hidupnya pengetahuan itu tentang Tuhan lurus. Ketika sudah Tuhan Sang Penciptamu itu memberikan pengetahuan hidupnya lurusnya kepada Tuhan, tempatkan kepada tempatnya. Tempatnya di mana ikhlasmu itu loh di dalam. Menerima. Dari dulu kita diajarkan oleh imam kita itu berupa melihat hanya sempurnanya Tuhan penciptamu saja. Yang kau pandang bukan makhluknya. Jangan kau pandang saya, jangan kau pandang Mas Iwan, jangan kau pandang saudaranya. Tetapi pandanglah Tuhan Sang Penciptamu itu. Ikhlas menjadi yakin sehingga di situ perasaanmu tidak bisa mengambil. Keluarnya menjadi teduh, keluarnya menjadi adem, keluarnya menjadi ruh, menjadi terang. Itulah keyakinan tentang ruh hidup kepada Tuhannya. Kalau masih tergesek dengan bahasa saya, tergesek dengan bahasanya Mas Iwan, tergesek dengan bahasa saudara-saudara kita, berarti ruhmu masih dikawal oleh perasaan. Pengetahuanmu yang mutlak murni kepada penciptamu itu diambil oleh perasaanmu. Lah perasaanmu itu biasanya selalu tidak menerima. Makanya ditegaskan itu di Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Mana yang selamat? Inna dina sesungguhnya agama. Agama kelakuanmu setiap hari. Agama itu kelakuan, kelakuanmu setiap hari itu. Bersama di sisi Tuhanmu, bersama di sisi penciptamu atau tidak. Ketika kelakuanmu yang setiap hari diberikan takdir-takdir itu oleh Sang Penciptamu, segeralah berada di sisi Tuhanmu. Indallah, selalu berada di sisi Tuhanmu. Sehingga Islamlah dirimu, sehingga selamat. Lah bab keselamatan itu sebuah keyakinan terdiri dari bangunan. Bangunan keselamatan, bangunan keyakinan di situ ada 5. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, bunyanil Islamu ala khamsin. Syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi ini bangunan tentang keselamatan berjamaah kita itu loh, semua berjamaah di dalam bangunan itu. Nah, bangunan keselamatan itu harus didasari dengan keyakinan, harus didasari dengan kepercayaan yang mutlak sehingga penciptamu memberi yakin. Di mana untuk membangun bangunan keselamatan itu yang pertama bersahadat. Lah syahadat itu apa? Mengetahui Sang Penciptamu, lalu engkau rela ikhlas mengiyakan hanya Penciptamu sajalah yang sanggup memeliharamu. Hanya Penciptamu sajalah yang sanggup engkau bisa ngomong itu. Hanya Penciptamu sajalah yang sanggup memberimu didikan. Hanya Penciptamu sajalah cukup untuk hidupmu itu. Itu namanya syahadatnya lurus. Mutlak menjadi yakin. Nah itu di dalam bangunan keselamatan menjadi yakin. Terus yang kedua, yaitu sholat. Lah sholat itu apa? Tegak lurus, yakin hatimu itu yang sudah bersyahadat itu ditegakkan. Tegak artinya tidak pernah bengkok, selalu lurus.
wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah. Inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Lah ketika sudah tegak, dirimu tidak akan keji dan mungkar kepada penciptamu. Tidak pernah ingkar karena dirimu sudah tegak menegakkan keyakinanmu itu kepada sang penciptamu. Itu sholat. Menjadi tiang yang kokoh untuk di dalam bangunan keselamatan itu. Yang ketiga itu zakat. Zakat itu menyampaikan kepada saudaramu kalau dari segi pengetahuan, kalau dalam harta itu untuk pembangunan jamaahmu dalam rangka untuk membentuk wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Antara makmum dan imam erat pegang, jangan sampai engkau keluar, tegak terus. Sampaikan kepada saudara, jangan sampai keluar dari bangunan itu. Karena sesungguhnya zakatmu itu berharga di hadapan sang penciptamu. Yang keempat itu puasa, menahan diri. Menahan diri keluar dari bangunan itu. Bangunan yang sudah dibentuk persaudaraan sedunia, bukan hanya senusantara. Dibentuk karena diikat oleh Tuhan penciptamu. Kamu itu menahan diri dari keluar dari bangunan itu. Tidak pernah ingkar, puasa terus menahan diri, kamu tidak keluar dari bangunan itu. Maka Tuhanmu penciptamu memberikan satu keyakinan. Yang kelima itu haji. Haji itu selalu memutari labbaik Allahumma la syarika laka labbaik. Memutari setiap Ka'batullah yang ada di dalam dirimu, hatimu itu selalu engkau putari. Memutari sesungguhnya masihkah kita ada untuk keluar dari bangunan itu. Untuk keluar daripada ranah ketauhidanmu. Kamu selalu memeriksa, memutar balik, memutar. Sesungguhnya saya atas keyakinan untuk menuju sang penciptamu. Sehingga bangunan keselamatanmu itu sempurna di hadapan penciptamu itu. Karena sesungguhnya semua yang engkau lakukan, innaudina, indallah hanya kepada di sisi Tuhanmu, di sisi penciptamu itulah yang selamat. Maka dikembalikan ketika sudah merangkai sampai di tahap haji itu, kembalikan sesungguhnya hanya penciptamu saja itu yang memberimu pengetahuan itu. Sehingga hidup pengetahuanmu tidak congkak. Karena pengetahuan itu sesungguhnya diberi. Ketika diberi dikembalikan. Niscaya penciptamu memberikan keyakinan. Tidak pernah goyah. Sadar, sebenar-benarnya sadar. Semuanya diberi dan dikembalikan kepada Tuhanmu, kepada penciptamu. Bahwasanya diri kita berjamaah itu antara iman dan makmum itu diberi oleh Tuhanmu sehingga dikuatkan niatnya. Di situ baru menempati 3 pilar itu. Sesudah engkau mengetahui dengan jelas dan hidup pengetahuanmu, maka tegakkan 3 pilar itu. 3 pilar itu yang selalu digadang-gadangkan oleh semua jamaah. Yang selalu diyakin-yakini oleh jamaah itu maksudnya seperti apa? Nah, ketika sudah pengetahuannya sudah hidup, hanya penciptamu sajalah yang mampu untuk menghidupimu, memeliharamu, membimbingmu. Itulah hidupnya pengetahuanmu. Maka di situ tegakkan 3 pilar itu. Demi yang saya percayakan sang pencipta itu. Saya percaya sampai mati. Ditegakkan. Saya mempercayai
sampai mati itu tegak tiangnya. Karena saya mengetahui bahwasanya diri saya hanyalah penciptaan oleh Sang Pencipta, karena diri saya adalah dipelihara oleh yang satu itu, Sang Pencipta. Karena diri saya tidak mampu apapun, karena yang mampu Sang Penciptamu untuk mendidik. Maka percayakan itu, tegakkan tiang itu sampai mati. Itu namanya terang. Terang pengetahuanmu, obormu yang di dalam keluar, jas. Habis itu sesudah kita percayanya sampai mati, ditegakkan tiang itu, tegakkan tiang yang kedua. Siap sisa hidup saya. Karena saya mengetahui sesungguhnya saya hanyalah ciptaan dan hanyalah dipelihara, hanyalah dibimbing. Tegakkan sisa hidupmu bermanfaat di jalan Sang Penciptamu itu. Karena jelas sudah terang. Hidupnya pengetahuanmu, mengetahui tentang Tuhan yang menciptakanmu itu loh. Sehingga ditegakkan, siap sisa hidup kita dimanfaatkan oleh Sang Penciptanya sampai mati. Tegak yang ketiga, menegakkan pilar yang ketiga itu. Siap dipercaya oleh Sang Penciptamu sampai mati karena mengetahui jelas engkau dipelihara. Engkau diberi pengertian itu dari Tuhanmu, engkau dibimbing itu dari Sang Penciptamu itu loh. Sehingga saya siap dipercaya sampai mati karena saya sudah mengetahui dengan jelas. Kalau belum jelas, di mana kita menegakkan tiga pilar itu? Nah, kejelasan itu namanya yakin. Yakinnya sudah mengetahui. Pengetahuan roh itu hidup. Pengetahuan hidup hanya mengetahui Penciptamu saja. Selainnya enggak usah, cukup Sang Penciptamu saja. Cukuplah Penciptamu saja yang memeliharamu. Cukuplah Penciptamu saja yang membimbingmu. Cukuplah semuanya yang mendidikmu itu loh Pencipta. Jelas hidup pengetahuanmu, jelas terang pengetahuanmu di dalam, lalu dikeluarkan untuk menjalani hidup dengan sadar, memakai akal keyakinan. Tadi sudah yakin di dalam, mengetahui dengan jelas pengetahuan itu, hidupkan pengetahuanmu Kak, set keluar. Nah, itu belum menempati, baru mengeluarkan saja. Baru mengeluarkan pengetahuan saja, dan karena sudah jelas, sudah terang siapa Penciptamu sesungguhnya. Nah, di mana meletakkan posisi keyakinan itu untuk keselamatan? Nah, ini sesuai tema. Sesudah memahami atas pengetahuan yang dibimbing oleh Tuhanmu, segeralah letakkan pengetahuan tentang Tuhanmu untuk menjalani hidup itu, letakkan di depanmu. Letakkan di depanmu pengetahuan yang sudah hidup, yang sudah terang itu, letakkan di depanku. Oh iya, saya ke depan itu ada yang memelihara. Oh ya, saya berbicara ini, sebelum berbicara saya tahu saya ada yang membimbing saya untuk melafazkan kata-kata itu, karena semuanya itu diberi. Jadi di depan, jadikan pemimpin pengetahuan yang sudah jelas yang diberikan Sang Penciptamu itu, hidup lalu letakkan di depan untuk menjadi pemimpinmu. Biar pemimpinmu mau arah kemana, mau belok kemana, mau ke atas, mau ke bawah, ikuti saja. Karena sesungguhnya di depanmu itu adalah Sang Penciptamu itu. Jadi keyakinan yang sudah dijelaskan dari awal sampai terangnya hidupmu mengetahui Sang Pencipta
penciptamu yang memelihara dan membimbingmu, terangnya itu menjadi yakin, lalu diletakkan pengetahuan keyakinanmu tentang Tuhan, keselamatanmu itu diletakkan di depanmu, celak. Rela, wahai penciptaku, saya ikuti engkau sebagai pemimpinku. Sehingga laku hidupmu itu hanya ke depan, tidak akan menoleh ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, atau ke atas. Tidak lagi ke sini, saya mengambil pengetahuan itu dari atas lagi, sudah tidak. Karena sesungguhnya Sang Penciptamu itu engkau letakkan di depan itu sebagai pemimpinmu. Nah, kalau tidak diletakkan di depanmu, engkau muncul lagi keakuan-keakuanmu, seolah-olah kita bisa berbicara, seolah-olah kita bisa memelihara diri kita, seolah-olah kita bisa mengais rezeki, seolah-olah kita bisa paham dengan apa yang di depan kita itu tidak tahu. Karena yang di depan itu masih pengetahuanmu, masih keakuanmu, tidak diletakkan keselamatan tentang dirimu, itu diletakkan tentang pengetahuan Tuhanmu, tidak dijadikan pimpinan. Dijadikan dong pimpinan itu Tuhan penciptamu, dijadikan di depan. Qul huwallahu ahad. Yakin di dalam dirinya itu satu saja yang kau percayai, Esa Tunggal di depanmu itu. Jadikan pemimpin yang tidak pernah beranak diperanakan, yang tidak semuanya tidak mampu untuk meniru, menyamai dirinya, walam yakullahu kufuwan ahad. Itulah yang ditaruh di depan itu, keyakinan itu. Sehingga hidupmu terus dididik, hidupmu terus dibimbing, hidupmu terus dipelihara, tidak memelihara dirimu sendiri, karena dirimu itu jelas itu Tuhan penciptamu. Pimpinanmu, jadikan pemimpinmu. Jadi meletakkan keyakinan, keselamatan itu diletakkan di depanmu. Melihat dengan jelas, melihat dengan pengetahuan yang hidup itu. Sehingga jelas di depan itu hanya Dia, lahu, ilah, Tuhan itu. Yang satu itu Dia siapa itu, Tuhan itu. Sang penciptamu, itulah yang taruh di depan. Untuk semua ranah kehidupanmu. Dari segala momen-momen kehidupan apapun itu, mau takdirmu, mau apamu itu semuanya taruh aja di depan. Sehingga keyakinanmu itu melihat dengan jelas bahwasanya dirimu dipelihara, dibimbing, diberi. Nah, itu kira-kira seperti itu, saudaraku. Kira-kira bisa dipahami, saudaraku semuanya. Mas Iwan bisa dibuka itu moodnya, saudara-saudara kita. Tak rokok dulu, Mas Iwan. Siap, Mas. Gimana, Lur? Apa sudah paham? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rayu. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, saudaraku, kalau belum ada yang paham. Ya, saya akan menanyakan masalah zakat, Lur. Oke, Pak Inung silahkan, nyalanya di mute. Ya, saya menanyakan masalah tentang zakat. Orang yang enggak zakat, nanti itu HP-nya masih kotor. Kalau orang yang udah zakat, nanti HP-nya bersih, suci, nggak ada kesian, nggak ada keakuan.
Oh, tadi kan tentang zakat. Kalau zakat itu membuat keakuan. Jangan itu kan seandainya kan melepaskan keakuan. Oh, keakuan selain itu namanya zakat. Zakat itu untuk membuang selain yang diperintahkan Allah. Kalau udah zakat hatinya pasti suci karena yang dicintai, tiada yang disayangi, tiada yang dinyahi, tiada yang dipercayai, hanya Allah. Kalau orang yang belum zakat memanti masih ada keakuan. Kalau yang orang yang udah zakat memanti hatinya suci dikenakan keakuan. Gimana itu masalah zakat yang itu bener enggaknya mangga, Lur? Oke, siap saudaraku semuanya. Monggo yang lainnya di-mute biar jelas. Monggo saudaraku yang lainnya di-mute dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Ino itu menjurus tentang merujuk kepada tentang keyakinan. Nah itu saya sudah jelaskan tadi. Orang yang sudah berzakat itu suci hatinya. Karena yang dikeluarkan dari dalam dirinya itu hanya kepada Sang Penciptanya saja. Maka di situ masih dalam rangka bangunan keselamatan itu. Lah zakat bisa dibentuk secara moral, zakat bisa dibentuk secara kepercayaan, zakat bisa dibentuk dalam segi materi. Kalau dalam segi materi, zakatmu itu hanya kepada di jalan Sang Penciptamu saja. Yang sanggup di jalan Sang Penciptamu saja hanyalah saudaramu yang seiman, seimam, setujuan. Maka berbentuk materi ataupun berbentuk moral ataupun berbentuk kasih sayang ataupun berbentuk tentang kepercayaan hanya kepada Penciptamu sajalah untuk membangun keselamatan tentang bangunan keselamatan yang kita bangun bersama-sama ini. Jadi zakat itu bukan keluar dari bangunan itu. Jadi letaknya di dalam bangunan kita itu yang kita bangun bersama-sama karena Sang Pencipta. Jadi yang dikatakan saudara kita Pak Inung itu sudah menjurus benar, mutlak ya memang seperti itu. Sucinya hati ketika sudah memberikan sisa manfaat hidupnya di jalan Penciptamu itu, yaitu di dalam persaudaraan kita. Nah, saya hanya menyempurnakan bahasanya Pak Inung. Pak Inung, saudara kita sudah jelas arahnya sucinya hati ketika mengeluarkan zakat karena Tuhan penciptanya, tetapi di situ ranahnya di dalam bangunan yang sudah kita bangun bersama-sama, yang sudah diikat oleh Sang Pencipta itu. Nah itu zakat. Karena bangunan itu di dalam, bukan keluar. Seperti itu saudaraku, Pak Inung. Iya kan di situ kan keluarkanlah zakatmu, mamati keluarkanlah keakuanmu, keluarkanlah nyaeta kamahlukanmu. Tiada yang diaku kecuali dat yang maha suci, kan begitu Lur. Iya, seperti itu. Itu Oke, Lur, sudah. terima kasih. Oke, siapa kalau ada yang bertanya lagi. Lanjut, Lur. Tapi saya mau jelaskan lagi, saya ulangi lagi tentang pengetahuan yang hidup keyakinan, tentang bab yakin keselamatan itu letaknya di mana.
Itu saya ulangi lagi, ketika sudah yakinmu bersama mengetahui jelas penciptamu itu, sang pemeliharamu itu engkau letakkan di depan, saudaraku. Letakkan di depan hidupmu. Sebelum melakukan sesuatu apapun di situ engkau dipimpin. Jadi di depan itu artinya memimpin diri kita. Letakkan di depan pengetahuan tentang Tuhanmu itu. Oh iya, saya ke depan ini ada yang melihara saya. Oh ya, saya berbicara seperti ini pun sebelum berbicara ini saya mengetahui jelas bahwasanya yang saya mau ungkap ini loh semuanya didikan Tuhan, bimbingan penciptamu. Nah itu taruh di depan sebagai pemimpinmu sehingga kita hidup kita lurus. Ke depan saja hidup kita lurus. Ada yang memimpin. Lah yang memimpin itu siapa? Robmu, penciptamu Al-Khaliq itu loh yang memeliharamu. Letakkan itu, sang pemeliharamu yang satu itu letakkan di depan. Sehingga hidupmu ke depan tidak was-was. Sehingga hidupmu ke depan tidak ada rasa takut. Sehingga hidupmu ke depan tidak pernah memikirkan yang begini begitu. Pokoknya saya percaya hidup saya sampai mati di depan itu loh yang membimbing saya. Saya percaya sisa hidup saya sampai mati bermanfaat di jalan sang penciptaku itu di depan. Mengetahui dengan jelas. Itu letakkan di depan. Dan saya siap dipercaya oleh penciptaku itu sampai mati, letakkan itu di depan. Sehingga di depanmu itu jalanmu terang. Itulah yang namanya obor, itulah yang namanya lentera di dalam dirimu, itu letakkan di depanmu. Itulah posisi meletakkan kepercayaan, keyakinan yang untuk selamat posisinya diletakkan di depan sebagai pemimpinmu. Nah itu kira-kira tentang yang sesuai tema itu, saudaraku semuanya sudah memahami apa belum? Sudah terang apa belum, saudaraku? Ya Pak Nadori. Kalau sudah terang, sudah memahami yang disampaikan oleh saya berdasarkan Tuhan membimbing saya, pencipta saya membimbing saya, itu sudah cukup saya menerangkannya karena sesuai tema yang saya ungkap itu loh, saudara. Jadi kalau nanti selebihnya ya lain tema ya lain pula itu untuk mengupasnya. Jadi karena hari ini ditugaskan oleh semua saudara kita, oleh Pak Ketua atau semuanya di dalam bangunan itu hanya mengupas, meletakkan keyakinan bab keselamatan itu diletakkan di mana. Nah, itu letakkan sebagai pemimpinmu untuk memeliharamu ke depan, untuk membimbingmu ke depan, untuk mengajarimu ke depan, itu taruh di depanmu. Sebelum melakukan taruh di depanmu bahwasanya ke depan ada yang memeliharamu, ke depan ada yang membimbingmu, ke depan ada yang mengajarimu, semuanya letakkan di depan. Kalau sudah saudaraku memahami semuanya, tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih saudaraku Mas Nadori. Suara saya jelas. Pandangannya jelas. Saatnya ke Mas Nadori yang akan membawakan materi yang sama. Waktu dan tempat yang dipersilahkan. Monggo Mas Giman setelah Mas Nadori.
Waduh, saya kebagian juga nih ya ceritanya ya. Monggo Pak Ketu. Oke lah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk lebih supaya kita sama-sama bisa menyimak dengan jelas. Mic-nya tolong di mute saudaraku biar mengganggu memaparkan. Oh, di mute dulu saudaraku semuanya. Di mute mic-nya. Mic-nya tolong di mute. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan kita semua ya. Itu acara rutinan setiap malam Rabu dan malam Kamis dan malam Minggu. Itu mengadakan Zoom meeting guna untuk kita sama-sama belajar untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana iman dan keyakinan kita dalam bertauhid. Oke, tadi sudah dijelaskan ya secara rinci dari saudara kita Mas Nadori tentang bagaimana mengetahui tentang iman yang membawa tentang keselamatan. Bagaimana cara menancapkan. Saya tidak bisa dengan memakai bahasa-bahasa yang membawa unsur agama ya, karena saya sendiri tidak memahami tentang itu. Tetapi saya hanya cuma mengenal sedikit lah kalimat-kalimatnya ya. Nah, di sini akan saya bawa referensinya itu dari ayatnya surat Al-Fatihah. Itu mengenai tentang ihdinas siratal mustaqim. Tentunya saudaraku semua sudah memahami ya, atau sudah pernah menghafal tentang ayat yang artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok ayat itu bisa muncul? Dalam kalimat syariat itu hanya cuma sebatas bacaan biasa ya, atau sifatnya doa. Tetapi dalam makna hakikinya itu mengandung sebuah unsur pengetahuan yang sangat dalam. Kenapa dikatakan itu mempunyai makna yang sangat dalam? Karena tentang bagaimana mengetahui ihdinas siratal mustaqim. Apakah kita semua yang selama ini yang dianggap sudah memahami tentang keimanan, keyakinan terhadap Tuhan Sang Pencipta, itu sudah melewati jalan yang lurus atau sudah menapaki jalan yang lurus. Kalau kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu kan kalimat masih memohon petunjuk agar ditunjukkan jalan yang lurus ya. Tapi kalau dalam konteks aplikasinya, itu apakah kita sudah melalui perjalanan siratal mustaqim itu? Sedangkan perjalanan siratal mustaqim itu adalah perjalanan atau proses perjalanan iman kita untuk mengetahui siapa Sang Pencipta kita. Jadi selama proses perjalanan itu kita sudah banyak diperkenalkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang nyata, yang tidak nyata, dan semua proses itu dengan tujuan untuk mengetahui bahwasannya semua itu adalah bermuara kepada Sang Pencipta kita. Siapa? Tuhan kita. Siapa? Allah. Nah, manakala kita sudah berproses panjang kali lebar ya, sehingga kita sekarang sudah bisa bertemu dalam konteks bersaudara ini, bersaudara dunia akhirat ini, maka imam kita sudah berulang kali menegaskan bahwa muara dari pengetahuan tentang ketauhidan kita itu mengetahui tentang siapa Sang Pencipta kita, yang biasa kita sebut Tuhan, yang kita beri nama dengan nama Allah, kan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah yang selama ini imam kita jelaskan, yang imam kita bimbing kita semua, kita sudah bisa menyadari tentang makna itu? Bahwa sesungguhnya siapa zat
pencipta kita itu. Dan bagaimana cara meletakkan rasa keyakinan itu di dalam hati kita. Agar kita dipastikan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Padahal bimbingan itu sudah terjadi, bimbingan itu sudah berjalan, dan bimbingan itu sudah berulang kali. Kita sudah banyak melampaui tentang bimbingan-bimbingan itu, baik secara pengetahuan maupun baik secara sentuhan dari imam kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua sudah jelas di dalam mengaplikasikan sebuah keyakinan itu untuk mengetahui jelas siapa pencipta kita? Sehingga kita yakin dan pasti diselamatkan di dunia sampai akhirat. Nah, ini supaya kita tidak liar kemana-mana ya. Maksud saya akan perjelas tentang bagaimana sih menetapkan rasa percaya ini di dalam hati. Sehingga saya tuh akhirnya punya keyakinan bahwa saya itu pasti selamat. Nah ini kan sesuatu yang nggak mudah, saudaraku. Kalau secara pengetahuan, semuanya bisa langsung menerima. Kalau dikatakan paham, paham. Jelas, jelas, kan gitu. Tetapi kalau boleh jujur, kita semua di dalam mengaplikasikan rasa jelas, rasa paham, rasa yakin, percaya itu, kenapa kadang-kadang kita masih boleh dikatakan ada sebuah keraguan atau abu-abu, rasa abu-abu di dalam hati kita untuk membuktikan bahwa aku tuh bersandar hanya cuma kepada Allah Sang Pencipta. Aku hanya cuma tumpuhannya kepada Sang Pencipta yang menciptakan aku itu. Nah, apakah kita sudah benar-benar berani mempertaruhkan hidup matiku hanya kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi hidupku sampai matiku? Ini pertanyaan. Makanya sebenarnya pengetahuan tentang tauhid itu boleh dikatakan sulit, juga boleh dikatakan gampang. Sulit bagi orang yang tidak niatnya tidak utuh, gitu ya, tidak utuh. Niat ada, tetapi tidak utuh, gimana ya mengatakan? Semangat seolah-olah, tetapi tidak utuh. Makanya kadang-kadang banyak beralasan. Aku lagi begini, aku lagi begitu, karena aku sibuk dan sebagainya. Akhirnya apa? Pengetahuan yang utuhnya hanya di pikiran. Susah untuk masuk ke dalam hati. Dan jiwa ini untuk merasakan keutuhannya agak sulit gitu. Begitu ya. Nah, jadi setelah kita berproses tadi yang ulangi lagi ketika kita bicara ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maka sesungguhnya siratal mustaqim itu maknanya, artinya itu sudah tidak lagi kita menuhankan atau mempercayai selain Sang Pencipta kita. Itu ihdinas siratal mustaqim maksudnya. Jadi hanya lurusnya kita, rasa percaya kita ke Tuhan. Yang menciptakan kita itu loh siratal mustaqim. Dan kalau sudah dipastikan di dalam diri kita, kita sudah mengikrarkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta bahwa hidupku, matiku, rezekiku, jodohku, patiku, semuanya hanya kembali kepada Sang Pencipta. Itu ikrar kita secara jujur, gitu. Barulah di situ kita bisa mendapatkan jawaban. Pasti kita akan diselamatkan. Nah, bagaimana sih menetapkan rasa itu di dalam hati? Ini yang kadang-kadang rada kesulitan. Makanya dikatakan meletakkan rasa kepercayaan itu di dalam hati itu setelah kita mampu berserah diri. Nah, kalau kita tidak mampu caranya pribadi, maka harus melalui bimbingan. Bagaimana secara teorinya berserah diri kepada Allah itu seperti apa? Makanya imam kita atau saudara-saudara kita yang sudah pernah dibimbing sama imam kita, itu hendaklah bisa untuk membimbing saudara kita, mengarahkan bagaimana cara berserah diri. Bagaimana cara mempercayakan diri kita kepada Sang Pencipta. Bagaimana meyakinkan seutuhnya agar kita punya rasa kedudukan di hati ini sudah tidak lagi oleng. Tidak mudah terkoyak oleh segala satu keadaan. Nah, bagaimana supaya orang itu jelas mempercayai, itulah yang jadi masalah. Padahal ilmu pengetahuan sudah tidak kurang-kurang. Kan gitu. Dari sana, dari sini, dari semua saudara-saudara kita sudah saling sering robitohan untuk saling melengkapi pengetahuan. Tapi kok untuk menancapkan itulah
yang masih terasa sulit gitu. Padahal gini, kalau udah sama-sama tertancap rasa percaya, rasa yakin itu sudah sepenuhnya diserahkan kepada Sang Pencipta, maka dipastikan kita itu akan rukun menjadi persaudaraan dunia akhirat. Pasti akan bersama-sama membangun persaudaraan, membangun tentang kerajaan langit yang ada di bumi pertiwi ini. Bersama-sama kita menebar tauhid. Karena apa? Kita sudah saling menyadari bahwa ternyata keselamatan itu berhak untuk dimiliki oleh seluruh manusia. Tanpa kita membedakan agamanya siapa, rasnya apa, golongannya apa, tidak ada. Tetapi seluruh umat manusia berhak untuk mendapatkan keselamatan itu. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kiatnya agar kita bisa mampu untuk menebarkan cara-cara yang bijak, cara-cara yang mudah dipahami, mudah dimengerti, sehingga orang-orang yang menerima itu tidak kesulitan. Cara untuk menempatkan rasa percaya itu atau mendudukkan rasa percaya itu di hati itu loh. Itu sebenarnya masalahnya di situ. Tetapi mohon maaf ya, saya bukan menggurui karena saya hanya cuma ibaratnya mengapresiasi tentang dari semua pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat dari saudara kita, ya, dari imam kita, kemudian saya apresiasi secara pribadi, saya analisa sehingga saya mendapatkan terangnya ya dari Allah yang saya diberikan agar saya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang porsi saya berikan oleh Allah. Tetapi saya mohon agar apa yang saya selalu sampaikan itu agar mudah dimengerti sama saudara-saudara. Saya cuma mohon itu sama Allah. Sehingga seolah-olah saya mengatakan itu bukan dalam konteks ranah angan-angan atau perasaan atau pikiran saya. Tapi saya muncul dari hati yang terdalam. Ketika saya menyampaikan, itulah yang saya ketahui. Jadi di sini tugasnya saudara-saudara semua adalah sama-sama bernalar. Sama-sama menganalisa tentang sebuah ilmu pengetahuan sehingga mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita bicara tentang tauhid, kan gitu. Jadi bicara tentang tauhid itu bicara rasa utuhnya, rasa percaya kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang menciptakan kita semua. Kalau kita sudah percaya betul siapa yang menciptakan kita, makanya baru kita percaya. Oh, ternyata Tuhan juga menciptakan laut. Oh, ternyata Tuhan juga menciptakan bumi. Oh, ternyata Tuhan juga menciptakan pohon-pohon. Oh, ternyata Tuhan juga menciptakan hewan. Itu setelah kita paham siapa yang menciptakan kita, gitu. Tapi Kalau kita belajarnya keluar, wis tahu, cuma wong-wong tuh wis ngrasakne tenanan tuh. ini siapa yang belum di-mute mic-nya, Mas host, tolong di-mute dulu ya. Ya, itu kan terpotong, oke. Kalau Mas Iwan terpotong tuh langsung hilang ya. Tapi mudah-mudahan saya nggak hilang. Gitu. Jadi intinya itu, bersandarlah kepada Sang Pencipta itu dengan sadar bahwa jiwa ini menyadari bahwa sesungguhnya ya antara dekat dan jauhnya ini jiwa kita menyadari. Oh, saat sedang jauh dengan Tuhan. Oh, saat ini saya sedang dekat dengan Tuhan. Itu jiwanya merasakan. Karena yang merasakan itu jiwa. Kalau pikiran itu angan-angan, perasaan. Tapi jiwa ini yang merasakan secara utuh. Nah, setelah kita memahami tentang, oh ternyata nafasku pemberiannya, pendengaranku pemberiannya, penglihatanku pemberiannya, gerakanku pemberiannya, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ada pemberiannya. Dan si jiwa ini menyadari. Akhirnya si dirinya ini yang selalu mengaku-ngaku, itu lebur. Si dirinya itu sudah tidak punya pengakuan. Akhirnya karena si jiwa ini sudah menyadari, oh iya, ternyata aku tidak akan mampu hidup tanpa ada yang memampukan aku. Aku tidak akan mampu hidup tanpa ada yang menghidupkan aku. Itu aja prinsipnya. Dan ini didasari karena kesadaran jiwa. Bukan kesadaran pikiran, bukan kesadaran akal, bukan kesadaran nafsu, bukan. Tapi kesadaran jiwa yang sudah lahir di dalam hati kita sendiri. Nah, kalau kita semua sudah memahami proses itu, maka tidak akan sulit. Kita bersaudara, kita sama-sama membangun. Gitu.
Karena tugas kita itu setelah kita paham, mampu menganalisa sebuah pengetahuan yang diberikan oleh imam kita, tugas kita itu menebar, menebar, menebar. Sampaikan kepada mereka dengan catatan tidak memiliki tendensi atau tidak memiliki sebuah nafsu atau keinginan agar mereka percaya, agar mereka menjadi pengikut kita atau saudara kita. Itu buang rasa itu. Murni katakan sama mereka bahwa inilah jalan keselamatan yang kalian kehendaki atau kalian inginkan. Kalau kalian ingin percaya, silahkan. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Karena sesungguhnya kalian percaya atau nggak percaya pun Tuhan lebih tahu tentang bagaimana sikap Tuhan untuk hal yang terbaik buat kamu. Gitu. Ya, kira-kira bisa dipahami, saudaraku? Monggo, silakan. Kalau sudah bisa dipahami, saya cukupkan sampai di sini. Kalau mungkin belum bisa dipahami, jelas ya? Jelas? Paham, saudaraku, jelas. Iya. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, mungkin saya cukupkan ya, Pak Iwan. Ya. Mungkin sesuatu yang masih mengganjal, Pak, silakan. Kita sharing sambil mengisi waktu, kita sharing. Bentar. Silakan. Masalah peleburan, Lur. Gimana? Ini masalah peleburan keakuan, peleburan ke makhluk, itu namanya baru zakat. Jadi dikeluarkan zakatmu, memati keluarkanlah, leburlah, yaitu kotoranmu, keakuanmu, itu bare hatinya suci, itu namanya zakat. Siap, Lur, peleburan itu atas nama zakat yang sebenarnya. Oke, Lur, makasih. Oke. Sip. Ya. Jadi pada intinya semua saudaraku sudah paham lah ya, ilmu pengetahuan sudah paham. Jadi tinggal pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari itu yang lebih harus mulai ditekankan sekarang. Buktikan sama Allah, buktikan sama pencipta kita bahwa ternyata apa yang kita pelajari selama ini benar-benar tujuannya hanya untuk berserah diri secara sepenuhnya, secara jiwa dan raga sampai mati demi Allah gitu. Oke, saya rasa seperti itu aja dulu ya. Siap, makasih, Lur. Kalau ada kata-kata atau ungkapan yang kurang berkenan, kurang bisa masuk, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti mau nanyain tuh Bapak Iwan aja. Merdeka, Mas Nudari. Merdeka. Yang ke depan utamakan penciptanya. Merdeka, Kita ke depan penciptanya. Merdeka. Karena yang mampu melihara ke depan sampai mati. Ada Nur, semangat. Ya. Nah, Dunia digulung. sampai ngomongin kok dibahas nanti nih. lanjut Mas Iwan, mangga siapa lagi nih yang akan naik? Mangga percerahannya. Bisa tanya jawab bisa. Aku. Bengkol, ngomong nih kisah-kisah. Ngomong bobo dede sih. Tarwin naik, Tarwin. Silahkan, masukin aja nombahnya. Ada Tarwin nih, pegang-pegang elus-elus anaknya aja. Ya. Nanti Ponakan, biar tahu. ada ponakan tuh. Oh, keponakan. Nanti biar iya. Nanti biar tahu rasa pisang. Rasa percayaku Tuhan saya yang memelihara saya, yaitu yang saya percaya selalunya. Mau kemanapun yaitu saudaraku.
Oke, Pak Tarwin. Siap. Ngapunten sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Monggo, acara Pak. Zoom hari ini ditutup ya, karena pembicaranya sudah Habis. mengutarakan semua. Mohon maaf atas kesalahannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.